Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala TKP Gagal 8 Sebani, Bapak Samsul Arifin SPD yang saya hormati, dan kepada Ibu Kepala Pospaud Al-Hidayah, Ibu Surmantri yang saya hormati pula, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan saya yang saya sayangi baik dari TKPKK 8 maupun dari Pospaud Al-Hidayah yang saya hormati pula, dan tidak lupa kepada Ibu kami. Maaf Pak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif. Di sini adalah salah satu tugas saya. Salah satu tugas saya dari guru penggerak angkatan 10, yang mana di sini saya didampingi atau dibersamai dengan Bapak fasilitator dari Gersik, yaitu Bapak Adi Haryanto SPD, dan pengajar praktek yaitu Ibu Hersida dari SDN 1 Pandaan. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan aksi nyata ini, dan kita akan membagikan pengalaman dan juga pemahaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ada 7 poin. 7 poin atau yang disebut dengan konsep-konsep itu budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, dan sekitar institusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu memang di kurikulum Merdeka ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu kita berpusat pada guru sebagai center, guru sebagai model yang berada di depan, anak hanya melihat, mencontoh, dan menyaksikan. Tapi kalau sekarang itu berubah, paradigma kita harus, mindset kita harus berubah. Karena kalau yang sekarang itu guru, murid adalah menjadi center. Murid sekolah kurikulum mereka ini berpihak atau berpusat pada murid. Jadi murid ini yang nanti yang harus aktif. Guru hanya membersamai anak, seperti itu. Terus berikutnya yaitu disiplin positif. Itu kita mengarah karena kita kurikulum mereka yang sudah universal, yaitu kebajikan dari akar, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah. Terus mandiri, kreatif, bergotong royong, benar, kritis, dan berkebenaran global. Sedangkan positif sendiri itu ada yang namanya atau pengaruhnya, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Kalau intrinsik ini memang dari dalam hati anak-anak. Jadi tanpa disuruh, tanpa diminta tolong, tanpa diberi hadiah, dia mau melaksanakannya sendiri dari inisiatif dirinya sendiri. Itulah intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kayak misalnya ketika kita ingin anak didik kita bisa antri, nah ayahnya antri, nanti guru kasih bintang. Seperti itu namanya pengaruh ekstrinsik, karena pengaruh dari luar, karena penghargaan, karena bintang tadi yang akan kita berikan itu adalah pengaruh ekstrinsik. Terus yaitu
motivasi perilaku manusia ada hubungannya dengan tadi. Jadi motivasi pada anak itu ada hukuman, ada imbalan atau penghargaan. Jika pada anak aja ya, kita sendiri sudah dewasa atau seorang guru, ketika kita mendapat piala, juara atau apapun itu, pasti kita senang. Hal itulah yang termasuk motivasi perilaku. Ada yang karena takut hukuman. Kadang kan kalau di TK mungkin tidak ada ya, tapi ketika di tingkat SMA karena itu berhubungan dengan peraturan ya. Biasanya kalau peraturan ada hukuman atau konsekuensi ya, ada sanksi. Jadi ada yang motivasinya karena misalnya berangkatnya telat. Nah, karena dia akhirnya nggak berangkat tepat karena takut di sanksi seperti itu hukuman atau penghargaan tadi. Biasanya kalau di sana sering deh, wah anak semakin semangat karena sama guru dikasih bintang, reward, pujian atau apapun itu apresiasi yang kita berikan kepada anak. Terus yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini lebih ke intrinsik tadi, memang sudah tertanam dalam dirinya. Tak ada hukuman atau tidak ada hukuman, ada penghargaan atau tidak, dia tetap melakukannya seperti itu. Terus kemudian konsep inti berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan ya. Kalau dulu tata tertib kelas kan ada, terus peraturan kelas seperti itu. Kalau misalnya di kelas kita di PAUD maupun di TKA atau di TKB, peraturan yang dulu bunyinya seperti apa? Peraturan yang dulu atau mungkin masih sekarang, peraturannya apa saja? Tata tertib sekolah, tata tertib dalam kelas, atau biasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada. Kalau dari PAUD sendiri, sekolah itu kan memberitakan sebelum masuk kelas, itu kan gitu. Aturan yang akan datang ke sekolah jam 7 terus sebelum masuk memberitakan sebelum masuk kelas seperti itu. Bunda mungkin kata-kata lagi yang gitu ya. Kalau dari kelas TKA sendiri mungkin dari TKA di peraturan kelas untuk sekarang ini yang masih mencakup anak tidak boleh keluar kelas. Terus yang kedua, buang sampah ke tempatnya dan anak ya diusahakan memperhatikan guru ke depan sesuai kesepakatan anak-anak. Kalau gimana kalau nggak perhatikan guru itu soalnya anak-anak diapakan ayo dengan di istilahnya bukan dihukum ya, lebih ke konsekuensinya dari anak-anak oleh anak-anak itu kemudian seperti itu. Dan untuk diri sendiri di sini ada diri sendiri merapikan mainan, membuang sampah di tempatnya, membersihkan kelas, menaruh sepatu juga, membantu teman, mendengarkan ibu guru, mau antri, bermain dengan semua teman di kelas, keyakinan kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu ternyata tidak boleh ada kata negatif, harus positif. Berarti tidak
dibenarkan, tidak, ya lebih eloknya itu tanpa kata tidak. Positif aja. Yuk bermain. Kalau tadi tidak boleh ramai, lah itu bisa dikasih kata positif. Ayo kita dengarkan guru, seperti itu. Jadi tidak jangan itu lebih menghilangkan, jangan tidak dilarang seperti itu. Jadi diganti kata yang positif supaya anak-anak tidak mengacu pada kata peraturan, sehingga dia tidak hatinya nyaman, tidak tertekan dengan aturan, apalagi kita di lingkup anak kecil seperti itu. Terus next, konsep budaya inti berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi penting kita harus mengerti ini. Bertahan hidup maksudnya kadang anak kalau makan minum tidur ya, anak kalau tidurnya kemalaman pasti paginya waktu sekolah juga kurang apa ya, kurang semangat, masih ngantuk. Kenapa? Karena itu tadi itu dia pengennya tidur karena kebutuhan hidupnya yang istirahatnya kurang. Karena itu dia mencari kebutuhan itu di sekolah. Orang itu tadi malam nggak tidur, berarti tidurku kurang. Di sekolah akhirnya tidur karena ingin memenuhi kebutuhan dia, seperti itu. Terus kesenangan anak itu senang, juga butuh kesenangan seperti kita ketika diajak ke pantai ya, kita kan senang, sama anak juga gitu. Kalau di kelas, kalau kita tidak membuat kegiatan yang menyenangkan, anak kurang senang, berarti anak kebutuhannya kurang terpenuhi. Biasanya kalau kurang terpenuhi jadi rewel atau keluar kelas karena dia merasa di kelas aku nggak senang, seperti itu. Terus kebebasan, anak juga ingin bebas yang artian dia bebas memilih kegiatan yang mana. Aku ini dulu, aku yang ini saja, seperti itu. Dia bebas untuk memilih kegiatannya. Terus penguasaan berarti dia yang mengontrol dirinya. Guru hanya bisa mengarahkan, tidak, kalau mengontrol bisa, tapi seizin dari anak itu. Kalau anak itu nggak mau, ayo maksudnya enggak, pokoknya enggak, maka dia nggak akan melaksanakan itu karena dia tidak mengizinkan seorang guru atau gurunya mengontrol dia. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ini baik antara guru sama murid atau murid dengan sesama temannya. Jadi kalau guru bisa menerima anak juga menerima, pasti dia akan sayang dengan gurunya. Begitupun guru sebaiknya sayang sekali dengan muridnya. Sama dengan temannya, ketika temannya tidak ada anak yang biasanya kalau di sini kita sering menjumpai kasus saya tidak dibolos sama dia, akhirnya bodoh-bodohkan seperti itu. Kita sering jumpa itu. Lah itu nanti anak yang tidak dibolos itu akhirnya entah itu nangis, entah itu artinya biasanya malah itu kayak bertindak kurang enak terhadap temannya itu, karena dia merasa tidak jengkel, karena dia merasa tidak diterima. Jadi di sekolah kita ciptakan kelas yang antara murid satu murid lainnya itu saling menerima atau satu sama yang lainnya, supaya kelas kita berjalan dengan edukatif, seperti itu, nyaman untuk anak. Next berikutnya yaitu
Posisi restitusi itu bagi kita sebagai guru itu kita punya hak untuk mengontrol anak dengan hubungan penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sebenarnya bisa ke 5 posisi ini bisa kita lakukan. Tapi ada efek masing-masing. Kalau penghukum kan ini penghukum, anak-anak bisa salah mengerti dengan kita, apalagi anak kecil. Mungkin di dalam pikirannya guru jahat seperti itu, mungkin tertanam seperti itu. Jadi apalagi di PAUD atau TK lebih baik tidak kita posisikan sebagai penghukum ini. Terus membuat merasa bersalah, ini juga efeknya juga kurang baik ya, karena anak tertanam identitas kegagalan dalam dirinya. Terus teman, ini bisa kita lakukan sebagai teman supaya anak juga lebih akrab dengan kita. Terus pemantau, itu kita seperti hansip. Ketika ada anak yang kurang mematuhi aturan, kita kasih konsekuensinya, itu pemantau. Sedangkan posisi yang paling aman itu adalah manajer. Kenapa manajer? Karena di manajer ini kita sebagai posisi guru ada, tapi sebagai teman ada, dan juga dengan posisi manajer anak akan lebih terbuka kepada kita. Next. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan pada segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa? Karena memang harus, kalau kita tidak menstabilkan identitas anak akan tetap pada identitas kegagalan. Dia nggak akan berpikir untuk sukses, berpikir untuk maju, karena dia sudah nyaman dengan identitas kegagalan. Dia sudah kayak down, yang memang benar-benar down. Jadi dia nggak bisa berpikir, oh aku bisa kok lebih baik dari itu, nggak bisa. Dia ketika identitas kegagalan itu tidak distabilkan. Terus kedua, validasi tindakan yang salah, itu kita mencari alasan, lebih memahami anak. Kenapa sih dia kok terlambat setiap hari? Kenapa sih dia kok selalu keluar dari kelas seperti Yudri? Itu dikali kita tanyai kenapa, alasannya hari itu. Jadi kenapa? Karena kebetulan kan nggak tetap sama setiap harinya. Jadi kebutuhan dari kelima kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi dari anak itu apa? Mungkin satu ada yang sama, sebaliknya alasannya atau yang dia ungkapkan itu sama mungkin. Tapi misalnya, ya aku sudah malas guru, aku capek tadi malam aku nggak tidur ya di YouTube, malah di sini aku malas belajar. Itu kan juga beda lagi. Jadi kita berusaha memahami itu alasan dia, memahami kenapa dia melakukan itu, seperti validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan baru. Setelah kita validasi, kita tanyakan alasan, kita perlahan-lahan kita arahkan ke keyakinan kelasnya supaya dia berpikir, oh iya tadi kan, karena kalau keyakinan kelasnya kita buat bersama anak-anak ya. Anak-anak yang juga berpendapat, anak-anak beda. Apa soalnya gini, peraturan sama keyakinan kelas itu beda ya. Kalau peraturan itu sepihak, hanya guru yang membuat, anak-anak tidak diikut sertakan. Berarti keyakinan sebangsa, kesepakatan bersama juga. Iya, keyakinan kelas itu ternyata seperti itu. Dan alurnya juga ada, Bunda. Alurnya itu pertama itu kita diskusikan peraturan yang ada dulu. Kemudian kan kalau dulu kan berhukum terus pengetahuan kita tentang keyakinan kelas yang juga, kalau dulu kan
arahkan ke kata yang positif. Kemudian setelah itu baru kita diskusikan ke kebajikan itu kayak misalnya ini merapikan mainan, berarti di situ merapikan berarti kebersihan itu kata kebajikannya. Terus membuang sampah di tempatnya juga kebersihan. Jadi nanti kebajikannya nggak sebanyak ini karena merapikan membuang sampah sama-sama kebersihan atau bisa membuang sampah itu juga kesehatan, dimasukkan kesehatan supaya beda jadi kebajikannya. Dan kalau misalnya bermain dengan sesama teman berarti kata kebajikannya yaitu kebersamaan atau sayang teman seperti itu. Tapi ya baru tahu udah kemarin bahwa saya buat aturan gitu. Ternyata mau beda. Tidak boleh bertengkar, apa harus dilakukan? Harus sayang teman. Mari kita sayang teman, saling memaafkan, bisa gitu sayangi teman. Sayangi teman. Nanti kalau misalnya ketika sama ada anak tiba-tiba mukul temannya, nah kenapa kamu mukul? Dia kan menjawab, mainanku juga berburu. Ya, kami juga kan sama temannya. Iya, kemarin ingatkan, kemarin kamu main sama dia, tapi dulu lihat juga main sama dia, berarti kan sayang sama kamu juga, jadi jangan direbut ya. Kalau mau pinjam, bilang ya baik supaya dipinjami. Dan kamu nak, itu tidak apa-apa kalau dulu jadi sampai juga akan seperti kamu, tapi kamu bisa lebih baik dari kami. Iya, memang kata spontan. Ya karena itu tadi kita masuk pada paradigma belajar juga. Memang nggak bisa diri kita sendiri nggak bisa mengubah diri kita sendiri langsung sesuai aturan kurikulum mereka, nggak bisa. Kecuali kalau marahnya itu gini, kok nggak boleh tidak, itu baru kita cari. Tapi kalau spontanitas pasti tidak, jangan bertengkar, nggak boleh bertengkar itu pasti. Meskipun kita nggak bisa berubah, memang kita belajar juga perlahan. Tapi kalau kita bisa membiasakan diri kita, nanti kita juga akan terbiasa karena bertahap. Terus karena kita sudah memarahi spontan, jangan kita marahi anak ya, itu nanti kita beri contoh juga ketika mau pulang, maaf ya tadi guru spontan sudah emosi berkata yang agak keras itu. Soalnya guru sudah manusia ya. Mental. Iya. Oh, maksudnya ibu apa pakaian kelasnya. Oh, boleh merapikan kursi atau dengan rapi bisa. Itu jadi dimasukkan. Apalagi kan kasus kita sering berantakin, nah itu nanti saya anak punya tanggung jawab menata kembali kursinya. Iya, tidak apa-apa nanti kita kebiasaan positif perlahan-lahan. Insya Allah paling nggak mungkin kita langsung satu kelas, tidak mungkin. Jadi perlahan-lahan nyantol 1-2 anak saja, alhamdulillah. Besoknya mungkin kita kasih kebiasaan lagi, kita kasih budaya emosi lagi, nyantol lagi 2 anak kan sudah 4. Insya Allah sampai lulus sudah 1 kelas sudah lulus. Ya sabar, memang anak kecil itu ngapung ya. Sering emosinya juga berubah
karena masih tahap mengenal dirinya. Jadi karena itu kita kan guru itu ibarat petani, anak ibarat sekolah ibarat lahan, anak ibarat padi. Lah kalau kita menanam padi, kita kasih pupuk, kita sirami, insya Allah padinya akan tumbuh subur dan juga unggul. Sama dengan anak didik kita ketika kita sebagai petaninya ulet. Kalau orang Jawa mengatakan ulet. Terus kalau nggak apa-apa gitu, dan dinasehati ketika apa dia kok tidak mematuhi aturan baru dinasehati. Kan nggak mungkin kan, anak itu pasti ada sisi baiknya, nggak mungkin setiap hari seperti rutinitasnya. Ini kan nanti sewaktu-waktu. Ilham, oke. Kalau ilham itu sekali, karena itu dikali ilham. Alasannya itu sekali. Jadi dari situ, dari jawaban anak itu sebenarnya akhirnya kita bisa memperoleh analisisnya, bisa analisis anak itu. Oh ternyata seperti ini. Oke, pendekatan. Terus apa? Coba cari inisiatif inovatif yang jadi ini mungkin pokoknya inisiatif yang dia, karena kan sekarang nomor kan nggak harus, misalnya kita 4 ini, misalnya kalau kita membahas tentang hewan kelinci, nah di kelinci itu kegiatannya itu nggak harus, karena kebutuhan apa kesiapan anak itu beda-beda. Terus kebutuhan kesenangan anak beda-beda, minat anak juga beda-beda. Ada yang kita sendiri aja beda. Saya suka video, buat video. Mungkin jangan suka nulis. Terus ada yang suka, aku senang ngomong, bicara aja. Maksudnya kenapa audio aktif? Tapi itu seperti ini. Ada yang suka memang presentasi menggunakan video, suka buat video. Anak juga seperti itu. Ada anak yang suka eksplorasi, ada anak yang suka menggambar, ada anak yang suka lebih ke berhitung, ada anak yang suka menulis. Nah itu kita siasati di situ. Oh, yang penting indikator itu tetap terlaksana. Kalau misalnya contoh satu, kita membuat kata kelinci, mungkin di indikator jenengan ada kegiatan menulis, menyusun kata. Nah ini menyusun ini gak harus anak dengan menyusun, tapi berdasarkan dia boleh anak itu menyusun atau merangkai dengan dulu maunya apa nih. Misalnya aku kadang anak suka malam, bermain malam, sama mau ini buat kata itu pakai ini. Nah biasa cari kesukaan dia. Yang penting indikator itu tercapai. Boleh dengan, meskipun kita menyusun dengan kartu huruf, biasanya kartu huruf dia nggak mau itu, tidak apa-apa. Yang penting dia indikatornya menyusun atau membentuk kata ini terwujud dari anak itu. Seperti itu. Ya. Slide berikutnya. Insya Allah sudah. Ini contoh penerapan budaya positif berupa keyakinan kelas yang kemarin saya laksanakan di kelas saya. Sebelum di satunya ada aksi nyata satu di depan yang lain, PowerPoint. Ini nanti ada satu contoh sebentar.
Ya, karena belum nggak ketemu, baik saya jelaskan langsung ya. Ini nanti karena memang anak kecil, kalau mungkin sambil nanti nggak ketemu ya, slide-nya, ini sambil menunggu slide. Kemarin itu karena memang kita harus diskusi dengan anak. Kalau anak PAUD atau anak TK kan sulit kita ajak diskusi, apalagi tentang keyakinan kelas, pengetahuan dia mungkin nggak seperti di SD, SMP, SMA ya. Mungkin kalau SD sampai SMA bisa kita ajak diskusi, tapi kalau anak TK nggak tahu aturan itu yang mana, keyakinan itu yang apa, itu nggak tahu. Jadi kemarin saya akhirnya memakai gambar, di situ ada beberapa gambar yang saya kasih ke anak. Kemudian anak saya suruh lepas. Nah, ada gambar apa saja? Oh iya, ada itu Bu, gambar membuang sampah. Terus ada gambar apa lagi? Ada yang merapikan mainan, ada yang menolong temannya yang jatuh dari situ. Kemudian kan per anak saya kasih beberapa gambar. Jadi, nah nanti gunting satu saja, satu kelas satu-satu yang ingin sampai jadikan keyakinan kelas hari ini, sampai mau yang mana nanti supaya kelas kita jadi kelas seperti itu. Seperti apa yang anak menggunting, ada yang cuma ya, ada yang milih antri, ada yang aku yang ini aja, aku yang digunting. Kemudian saya suruh nempel. Setelah itu jadi yang di hasil tempelan anak ini tadi itu yang terpilih, jadi sebuah berita perbuatan untuk keyakinan kelas hari itu. Akhirnya ini yang terpilih 8 ini yang dipilih oleh anak dari 10. Alasannya kenapa kok guntingnya? Iya. Dan alasannya juga macam-macam di situ. Jadi dia kita berarti bersama anak-anak. Bukan seperti aturan yang kita buat sepihak, tapi kita bersama-sama melibatkan. Jadi kenapa perlu seperti itu? Supaya nanti ketika kita kita diskusi, anak sadar dengan pilihannya, sadar dengan kesepakatannya yang dibuat bersama itu. Jadi kita mudah juga. Jadi sebagai guru kita mudah mengarahkan, karena itu memang sudah pilihannya sendiri, itu sudah kesepakatannya sendiri, seperti itu. Berarti anak-anak lebih mudah dengan gambar. Karena memang kita ketika masih mengenal kalau memang anak jangan pernah nggak coba ketika berinteraksi dengan anak, kemudian yang terasa mengajak anak, ayo nak, apa keyakinan kelas kita hari ini sebelum kita membuat keyakinan kelas ini apa saja, apa anak langsung menjawab? Karena dia bingung mau jawab apa, tapi kalau gambar tadi itu nyata di hadapan anak, oh lebih mudah. Iya. Tapi kepikirannya tuh bisa mikir, oh iya saya seneng, maksudnya bisa bangsa tempatnya. Iya, ada gambar, dia punya gambaran gitu. Gambaran dalam pikiran itu. Kenapa saya menggunakan gambar? Karena kita masih fase fondasi, masih anak kecil. Kalau SD mungkin saya mengajar di SD, di SMP atau SMA yang mungkin tidak seperti Ya itu. sama dengan itu loh pembelajaran. Ketika kita hanya menerangkan saja tidak ada apa atau metode apa yang disediakan atau video atau apa itu gitu. kan bingung apa sih itu. Kalau ada ini yang menjelaskan buah pepaya, misalnya dia buah pepaya gurunya ya, atau ada gambar pohon pepaya kan itu kan ada gambaran pada anak ya, karena memang anak masih tahap mengenal dan
karena itu kan kita juga dari dulu harus saintifik. Kenapa ya? Karena itu supaya tidak dalam angan saja, tapi tahu kenyataannya, tahu apa aslinya itu seperti apa. Jadi ketika supaya dia dalam pikirannya sendiri juga tidak salah persepsi terhadap benda itu. Itu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bersama, kita berbagi praktik baik, kita belajar bersama. Semoga kita sehat dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Akhirul kalam dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin umpan balik mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, mohon. Ya, jadi nanti mungkin ada satu tiga perwakilan mungkin dari Bunda atau dari rekan sejawat yang bisa memberikan umpan balik kepada tim hasil saya hari ini. Semoga saya silakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak teman-teman berdiri dulu sejenak. Biar tidak ngantuk. Kalau saya lihat tadi ngantuk, yang kanan geleng ke kiri, yang kiri geleng ke kanan. Oh, itu nggak tabrakan, ini untuk aja. Nah, apa ya teman tadi? Bundar topi bundar mana? Bundar kok? Nggak suka. Ya. Nah, ini kebetulan saya dapat pada waktu loka orientasi kemarin. Jika saya bilang tepuk satu, maka Bapak Ibu bilang dan ya, ke kanan, dan sambil tangannya digegem, dan. Kalau tepuk dua, ding. Nah, mari. Kapan? Ya, kapan? Oh, siapa? Pernah tak? Oh, dibuat, ya wis. Oh, diulang lagi, oh ya. Gak usah gitu, kita nanti yang lain ya. Coba. Tepuk satu. Tepuk satu, ya. Tepuk satu, dua. Berarti kurang fokus. Lalu namanya siapa? Tepuk satu, bro. Dua, enggak kan? Kalau tepuknya jangan tepuk. Ya. Itu bisa digunakan waktu pembelajaran ketika anak-anak tidak fokus. Mungkin bisa diganti, tidak harus tepuk. Mungkin apa itu namanya? Injak bumi. Injak bumi satu, nah dua berarti kan nggak perlu injak kalau dua. Kalau ada kata injak, gunakan injak. Tergantung sesuai kebutuhan jenengan masing-masing. Sudah ngantuk cukup. Selanjutnya terkait refleksi dari kegiatan. Kalau refleksi tak? Sambil berdiri atau duduk? Biasanya sama-sama yang berdiri. Saya kok sudah lama terbiasa sendiri dengan yang duduk-duduk sekarang. Yang pertama terkait refleksi, baik sekali yang disampaikan oleh Bu Guru Iva selaku guru angkatan 10. Mudah-mudahan selama 6 bulan ke depan bisa lancar. Kalau memang ada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh Bu Iva, nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman atau rekan sejawat, baik dari kelompok A maupun kelompok B maupun PAUD jika memang terkait aksi nyata. Yang kedua, harapan kami dari apa yang didapatkan di GGB
itu kalau bisa terus diimbaskan, yang utama itu ke lembaga sendiri dulu. Dan yang teman-teman yang diberi imbas, harapannya itu bisa melaksanakan atau meniru, bukan seketika itu aja, habis itu hilang. Kalau bisa berkelanjutan, ditiru, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu akan bermakna. Nah, memang betul, hindari yang namanya hukuman. Kita meminimalisir penggunaan hukuman agar tidak sampai membekas di hati anak. Saya pun sesekali itu menggunakan hukuman. Itu karena memang refleks, dalam artian memang niat baik. Saya niat baik dalam rangka untuk mengerem dia agar tidak kebablasan. Tapi apapun itu namanya hukuman itu tetap salah. Ketika saya melawan hukuman, dalam hati saya berlawanan. Itu apa ya aku melakukan itu? Jadi kita minimalisir sekecil mungkin penggunaan hukuman. Terus yang kedua, hindari memang penggunaan kata-kata yang berbau negatif. Tidak, jangan. Itu kita gunakan kata-kata ajakan atau himbauan. Jangan ramai di kelas. Ayo nak kita sama-sama tenang sejenak. Kita gunakan kata-kata ajakan atau himbauan. Kita ganti dengan kata-kata ajakan. Itu yang disampaikan oleh Bebo ya. Kita mulai belajar step by step sehingga ke depan mutu dan kualitas pendidikan kita itu bisa lebih baik. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah untuk Bebo. Terima kasih untuk waktu Bapak saya. Izinkan silakan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan duduk kembali. Dan untuk selanjutnya mungkin dari PAUD. Monggo, tidak apa-apa mewakili dari rekan semuanya. Monggo kami persilakan kepada Ibu Sumatri. Tepuk tangan untuk Ibu Sumatri. Ya, terima kasih waktunya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala DKPK dan Bapak Ketua tim SPD beserta guru dari PAUD maupun TK, tidak pula makku tersayang yang paling tersayang dalam hatiku. Oh, bismillah. Betul asu. Oke, karena terhadap kondisi yang buruk, alhamdulillah. Selama kita bersama dengan TK di sini banyak sekali ilmu yang kita dapat dari panjenengan semua. Khususnya untuk hari ini dari Bu Guru Eva, luar biasa. Saya ikut bangga dan ucapan selamat karena beliau diterima di Pak Guru Penggerak. Oh, CPG. Apa Bu? CPG gitu. Yang ke CGP. Apa itu sekarang? Calon guru penggerak. Oh ya, maaf memang saya belum kenal Bu ya. CGP, calon guru penggerak. Yang ke angkatan ke-10. Selamat dan sukses untuk Bu Guru dan kami tunggu ilmu-ilmu yang terbaru lah untuk kita, terutama khususnya yang hari ini itu luar biasa. Mohon untuk saya guru saya ya, jadi hilangkan kata tidak dan jangan. Itu tadi yang saya sangat karena itu memang jarang Bu Guru, jarang kita lakukan. Yang sering kita lakukan jangan ojo nakal, padahal kita bisa seperti ini. Jadi anak yang baik ya nak, yuk jadi anak yang baik. Harusnya kan begitu. Ojo nakal, ojo nangis. Ojo nangis ya nama Bu Guru. Ayo, ojo nangis ya nama. Ayo semuanya, tepuk tangan pemirsa. Ojo apa makan ya biasanya. Ojo gelut berarti. Oh, berpelukan. Kalau sekarang anak-anak itu laki-laki sama perempuan apa Bu?
berteman. Ya, seperti itulah. Berarti sudah nyambung ilmunya, alhamdulillah. Udah belajar dulu ya teman-teman. Terus pokoknya kita mau bersatu, mari kita bersatu, kompak, solid bersama ya guru, kita saling sharing ilmunya. Karena kami dari adik panjenengan, termasuk Bapak Fasil itu tuh banyak sekali ilmu yang kurang dari kita, seperti itu ya Pak ya. Seperti itu, asal betul-betul buatan guyon, saling ngejak guyon. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Kami itu sangat bersyukur sekali jadi bisa berkeluarga dengan panjenengan semua. Kami banyak kekurangan di pautnya, nanti mohon kerjasamanya, ilmunya dan sebagainya. Terutama untuk PPDB Bapak aku jalur tolong guru sampean. Kalau di woro-woro nabung guru sampai dirayu-rayu adik nangis rek, Bapak itu curhatan hati ya, curhatan hati ditambah ngono sempat dari curhatan hati terus. Jadi kalau mohon doa dan dukungan panjenengan, pengenangi terus malih. Kesemi, karang lo, joso itu dukul lek joso dari Pak Udarnya dan mulai karo nondal lek joso. Tapi kan kita nggak boleh patah semangat kita tetap semangat. Gitu, misalnya kulo bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan bagi yang sudah diberikan. Insya Allah nanti kalau memang ada ilmu-ilmu baru yang saya dapat atau panjenengan dapat, ayo kita sharingkan bersama, kita berbagi praktik baik bersama supaya kita bisa maju bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian acara aslinya saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam profil pelajar Pancasila, masih ingat profil pelajar Pancasila? Insya Allah semuanya sudah hafal. Bisa lupa kalau lupa kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Mari kita wujudkan, itulah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, inilah 6 ini tujuan dari pendidikan nasional kita yang memang akhirnya nanti ada kenapa apa hubungannya dengan guru, sangat berhubungan. Karena dari tujuan ini maka seorang guru harus menanamkan budaya positif termasuk disiplin positif pada diri anak. Disiplin positif ada 2 nih, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik memang itu ada anak sih. Kadang kan kita kalau memberi cekatan itu sampai kayak gitu. Dulinan. Selain dulinan ada permen, duit. Ini boleh semua. Amin. Siapa ya, itu namanya penghargaan nih, pujian, penghargaan, dilabel-label itu. Itu kadang anak yang ketika itu diambil-ambil seperti itu akas. Itu namanya disiplin dan motivasi ekstrinsik. Soalnya dari luar ya, aku mau boleh permen, boleh duit, boleh mainan gitu. Sedangkan kalau yang dalam atau intrinsik itu memang arek meskipun buatan di banyak dari multi jenengan yang ada, meskipun gak dipuji, gak itu tetap harus.
Itu ada. Itu berarti dia mempunyai disiplin diri dalam dirinya, intrinsik. Seperti itu namanya disiplin. Ya sama, kita juga nama juga manusia ya, ciptaan Allah yang sama sungguh berbeda-beda suku dan bangsa, tapi kalau kalian tentu meskipun gaul itu sama, kita ketika paling penghargaan iya, saya PMM yang ada di sini saya langsung orang di sini. Terus kemudian dari 7 tadi ada lagi motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku berhubungan dengan yang barusan kita bahas, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kan kalau di TK mungkin jarang ya, tapi ketika di tingkat SD, SMP, SMA kan ada aturan tertentu lah yang terlambat misalnya. Pasti, waduh, seperti itu namanya motivasi perilaku karena hukuman. Ya mungkin kalau di TK mungkin di TK tidak terasa ya kita. Kadang kita sendiri sambil rokok itu pun termasuk hukuman loh bagi anak kalau begitu ya. Jadi kita kadang kita kalau itu nggak ada, tapi dengan sikap kita yang terkadang kita tidak sadar, tapi menakuti masa anak ini takut itu termasuk hukuman. Seperti itu. Iya, emosi. Refleks, spontan, itu termasuk memang itu. Kadang anak yang penakut itu mereka nggak marah, cuma heran lihat anak itu kelihatan salah atau melakukan salah itu lihat itu sambil dalam anak sudah takut, itu berarti suatu hukuman buat anak seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai saya sendiri sih sebagai guru menghindari hal itu. Terus untuk mendapatkan imbalan tadi 5 saya ketemu ada penghargaan, mungkin ada sekolah yang waduh guru kesimpulan yang rajin kok lek akhir tahun tak kei bonus spray daster itu termasuk motivasi juga. Aku juga oleh daster enak orang kayak itu motivasi. Terus yang ketiga motivasi perilaku ada yang menjadi orang yang mereka inginkan. Ini sih nggak ada embel-embel hukuman atau embel-embel penghargaan. Jadi memang yang tadi berhubungan dengan motivasi intrinsik. Terus yang selanjutnya yaitu poin dari budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Kita semuanya insya Allah sudah melaksanakan keyakinan kelas kita yang kita buat dengan anak-anak didik kita. Memang iya, saya sekedar
brainnya jalan. Iya, brainnya bisa jalan. Aku deh ya. Iya. Nanti dia cepet. Boten. Jadi keyakinan kelas kalau di guru penggerak Bu itu memang kan untuk yang tahun ini. Kalau dulu TK sendiri gitu penggerak. Kalau tahun ini itu dicampur dari jenjang TK, SD, SMP, SMK, SMA. Jadi sebenarnya apa nih? Kita kan guru TK ya. Kalau ini saya, iya Bu, ada yang sudah S2. Jadi awak dewi ini ya Allah, terus kadung kecekur, kadung kecekur. Dan IT juga saya sebenarnya belum seberapa menguasai. Itu yang menjadi apa ya? Akhirnya saya ini agak tapi harus semangat. Insya Allah nanti pasti bisa bertemu. Jadi keyakinan kelas itu bisa, tapi itu sesuai untuk bandnya sih Bu ya. Ini cuma tahapan dari modul kami, yaitu harus ada kebajikan yang dimaksud di sini itu yang profil pelajar Pancasila tadi dari mengetahui sampai berkebenaran itu terus bentuk kelompok ini lah sudah besar. Kalau anak TK mesti kan belum, jadi yang kita antara kita dan anak-anak saja. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan: bertahan hidup, makan, minum, makanya sampai saiki luwe, monggo kali makan dan minum, karena itu kebutuhan sampean. Kalau tidak terpenuhi, terkadang ada bertabrakan dengan sesuatu hal. Kayak anak didik kita. Kalau kayaknya ada itu moro-moro untuk kancane. Ternyata lapar Bunda. Ternyata kita koi bebulan. Kok apa? Novel ambil itu. Aku gak guru. Lama aku gak dibolong. Jadi bolong padahal. Lagi ini nanti kesenangan bertahan hidup, kesenangan macan. Anak saya ternyata anak rewel itu ada salah satu dari butuh ini yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang seperti itu. Dulu kesenangan ternyata misalnya kalau kita memaksakan, lah sekarang kan bagus pada anak, ya kan menghindari ini. Tapi ketika kita, ayo wes lulu isi, pokoknya kudu sampai datang mereka sendiri. Anaknya sukanya menggambar, mau guru aku menggambar, tapi saya ini kayak ini. Nah, itu karena kebutuhan kesenangannya, dia senang gambar tapi kita suruh nulis, akhirnya itu jadi rewel. Karena kebutuhan kesenangan ini yang tertinggal, yang kita rampas itu. Ada juga kebutuhan kebebasan.
Jadi ketika kita pembelajaran terus ono sing metu, ayo nak lebu sampai ke 10 giring anak iki doan. Kasih ngomong di tempat asalnya ada gere sampai ke 10 anak itu balik. Mungkin karena dia merasa kurang bebas di dalam kelas. Dia mungkin memang sosok anak yang suka belajar di alam itu. Makanya karena dia merasa kebebasannya dirampas, dia keluar berontak kabur kalau dalam kepolisian jadi DPO. Kita polisi anak DPO seperti itu. Terus penguasaan juga hampir sama dengan kebebasan, tapi kebebasan itu kalau penguasaan itu lebih ke emosionalnya. Wes pokoknya aku mau ngomong, nah itu kadang anak saya nggak bisa kita arahkan sama sekali. Itu berarti dia berada pada kebutuhan dasar penguasaannya. Aku yang menguasai dia yang berusaha menjadi penguasa dirinya. Dia nggak mau diatur orang lain, meskipun itu gurunya. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang makanya kita kan, tapi lebih baik aku penyayang apa ini. Beda kalau ketika kita di SD, SMP, SMA gitu sebagainya kalau penuh. Tapi kita harus umat ya. Pada saat kita juga buka SMA. Insya Allah semuanya sudah berubah seperti itu. Terus posisi kontribusi ini berarti tugas kita bagi kita. Coba tadi kita 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Terus posisi kontrol itu ada penghukum, membuat merasa bersalah. Penghukum itu berarti kita memberi hukuman kepada anak. Lek TK hukumannya ya apa? Iya bisa. Lek TK. Ya nopo sih hukuman lek TK itu bagi anak. Oh, di bulan terakhir berdoa sendiri. Suruh nyanyi, suruh baca Pancasila. Dan sebagainya yang mungkin kita nggak merasa. Misalnya kalau kita digitukan bagaimana? Ya, seperti itulah anak. Ketika kita jadi posisi penghukum pasti anak cinta bisa kita coba. Karena di sini tidak hanya penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum ini itu tadi efeknya ke anak itu, anak tidak sayang dengan kita. Jadi ketika lulus pun kita tidak akan dikenang oleh anak. Dikenang pun jahat. Dikenang seperti itu efeknya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai kontrol penghukum. Terus ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah ini si ADP penghukum. Tapi hampir sama malah bahaya nih. Kenapa? Ini kalau penghukum anak bisa mengekspresi
sih? Ini jarane iku janji nak guru saiki diulang. Anak nggak bisa berekspresi. Satu, karena seakan wis janji. Akhirnya dia punya kayak duit tanggung jawab. Akhirnya karena dia merasa tidak bisa mengekspresikan nggak iso, akhirnya terpendam. Inilah yang berbahaya dari pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah pada diri anak. Terus yang ketiga, sebagai teman saya ini datar saja, nak besti, ayo besti itu seperti itu, kan tak boleh seperti itu, ayo besti dikuyoni, itu posisi teman, ini baik. Terus ada pemantau juga, posisi kontrol sebagai pemantau ini hampir sama ke penghukum, tapi ini lebih enak dirasakan anak. Kalau kenapa? Karena di sini adalah lebih mengingatkan ke konsekuensinya apa. Seperti Pak langsung juga penghukum kan langsung diwis arek gak duwe kesempatan apa-apa langsung jerok seperti itu. Terus terakhir dari posisi kontrol yaitu manajer tadi kabedok manajer. Ternyata kita juga bisa menjadi manajer niku hampir sama dengan teman, tapi kalau manajer, kalau teman kan langsung menyuruh anak dengan cara halus, tapi kalau manajer boten, kita membersamai anak. Ayo nak, sampai tadi buang itu ya. Anak itu bersama lah emang perbaiki tindakan cara seperti itu bagaimana? Loh, Bu, ya besok mau ambil lagi sampai tak buang lah. Kita memberi kesempatan kepada anak untuk mencari penyelesaian masalahnya itu. Dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas supaya anak tidak merasa doaku tok sing terlambat. Doaku tok mesti lek mama iku gak tahu mengembalikan. Kata-kata itu ternyata dia merusak, kenapa membuat identitas gagal terhadap anak. Anak-anak merasa dia sampai gede merasa aku ini gak baik ya, dia ngecap apa EDW, aku ini gak baik ya. Jadi motivasi untuk berbuat baik gak akan ada pada diri dia. Kenapa? Karena ketika seorang merasa sedih, emosi, mereka tidak bisa mengakses otaknya yang berfungsi itu berpikir rasional. Jadi saya pikirin aja, aku ini wong gak apik, aku ini salah terus seperti itu. Gak iso mikir ya apa gak salah, gak bisa. Ketika kita gini mau tidak bisa menstabilkan identitas anak seperti itu. Jadi ketika ada anak yang coba salah satu aja contoh anak yang melanggar misalnya apa? Tidak merapikan mainan. Ketika niku oke. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kita lakukan seperti ini. Misalnya ketika ada anak, misalnya Bu Titi bermain, habis bermain ini tidak dibereskan. Nah, digeledah loh. Restitusi segitiga restitusi itu caranya seperti ini. Nah, kita dekati dia. Gak apa-apa, ibu saya jadi ayah ya. Nah, lagi main apa? Misalnya mungkin habis main ke sana, ayo ke sini ikut sama Bu
saya Bu, kenapa anak kok nggak dikembalikan? Cari alasan itu namanya validasi tindakan yang salah. Cari alasannya. Kita belajar mengerti atau memahami kenapa sih kesalahan anak itu, kenapa, alasannya apa, kenapa nak capek. Iya, meskipun capek kalau berantakan seperti ini, kira-kira sampai enggak senang guru. Kalau enggak senang apa ya, bukannya ya. Ya, yuk kita bersikap bersama-sama. Ternyata itu yang ketiga ini, kita bersama-sama ini namanya sing berawal dari itu bekerjasama kolaborasi. Itu kita tanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, berarti kalau Titin karena jadi anak ibu, kalau Titin tidak membereskan, Titin ingat nggak tadi kita keyakinan kelas namanya apa ya? Apa? Salah satunya keyakinan kelas kita merapikan mainan. apa nak yang lain? Masih ingat keyakinan kelasnya? Apa? Berarti Titin hari ini melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya. Apa? Terus karena melanggar, yang perlu dilakukan Titin supaya lebih baik apa ya? Kita rapikan tuh bersama-sama, kita bersamai, jadi kita ikut sosial itu ibu kulo. Mungkin tapi lah gawe video senang lah. Seperti kesalahan ketika dia, kesalahan apa sih? Iso membuat dia akhirnya kesalahan itu, karena melalui gambar, karena anak itu loh punya gambar. Nah, saya gambar ibu kan pasti cerita itu pasti dia akan lupa dengan ketidaksediaannya dalam segi kekurangannya seperti itu. Supaya masuk. Kalau lewat dari kesempatan teman tidak apa-apa, tapi tetap jenengan kan yang punya kontrol 5 kontrol tadi. Jadikan sebagai manajer dia. Ketika sudah ini mau kembali, ketika tenang, jadikan anak juga. Apa mana ada temannya sih kok itu mau? Kan berarti temannya sudah menenangkan identitas sudah besar pada diri. Dan tugas kita untuk menstabilkan identitas kegagalan itu menjadi identitas sukses. Jadi supaya dia termotivasi nggak apa-apa. Nah, namanya juga bilang seperti nggak apa-apa, tapi kan sampai bisa memperbaiki seperti itu dikasih motivasi.